supaya yang rebahan-rebahan itu pada bangun semuanya ya. Oke, nggak ada yang ditinggal pergi gitu. Oke teman-teman, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya. Mungkin semester lalu sudah ketemu ya. Ada yang belum pernah ketemu dengan saya? Kelas ABC sudah pernah saya ajar semua ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, kelas C sudah, kelas AB apalagi. Kelas AB itu semester 1 sudah, semester 2 juga kelihatannya sudah. Semester 3 ini ketemu lagi, nanti semester 4 insya Allah ketemu lagi, semester 5 kelas AB biasanya. Pokoknya kelas A dan kelas B itu semoga nggak jenuh ketemu saya, karena saya sudah mulai bosan ya, ketemu Anda terus gitu. Tapi nggak apa-apa, kelas ABC adalah kelas unggulan ya. Kenapa kelas unggulan? Ya, orang-orang yang masuk di lapis kelas ABC itu biasanya orang-orang yang atau mahasiswa-mahasiswa yang memang serius begitu, bukan rebound. Beda dengan kalau kelas bawah-bawah itu kelas rebound biasanya. Di UNY nggak diterima, di UGM nggak diterima, daripada nggak kuliah, ya kuliah saja di PGSD-WAD, biasanya begitu. Jadi motivasinya juga berbeda. Nah, teman-teman sekalian, info yang beredar itu kan akan ada apa namanya pertemuan luring ya, luring. Edaran rektor kelihatannya sudah keluar, tatap muka blended, tetapi mungkin saya akan lebih nyaman menggunakan daring ya, tapi nanti beberapa kali mungkin saya akan datang ke kampus dan kita melakukan tatap muka supaya teman-teman juga tahu saya dan saya juga mengenal Anda, tapi kan tidak semua, tidak seluruh kelas. Kalau satu kelas 40 paling hanya 50%. Dan nanti juga pembelajarannya offline online bersama-sama. Jadi nanti ketika saya mengajar di kelas juga saya akan online kan di Zoom begitu. Baik teman-teman sekalian, oke, pada belum mandi ya, memang belum saatnya mandi, ini baru 3:30. Mungkin teman-teman apa namanya harus ngepel, nyapu ya. Oh ya, ini sudah pada di Jogja ya, atau masih di rumahnya masing-masing? Masih di rumah, Sudah di Jogja, Pak. Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Masih di rumah, beberapa sudah di kos ya, beberapa sudah di kosan, beberapa sudah di rumah. Oke, nggak apa-apa, yang penting tetap sehat, tetap cantik ya, tetap bahagia begitu. Baik teman-teman, mohon maaf kelas C harusnya kemarin saya kuliah ada kelas, jadi apa namanya saya undur hari ini. Nanti mata kuliah materi pembelajaran di SD ini adalah mata kuliah yang cukup berat menurut saya ya, karena 3 SKS, di mana materi ini Anda tidak hanya mengidentifikasi saja, tetapi juga ada produk di sana, karena 3 SKS, 2 SKS itu teori, 1 SKS-nya praktik ya, 2 SKS-nya teori, 1 SKS-nya praktik. Nah, teman-teman sekalian, harapannya nanti di perkuliahan ini Anda sebagai calon guru itu mampu atau berpengalaman bagaimana menyusun materi, bagaimana mengidentifikasi materi, bagaimana mengembangkan materi sampai mengidentifikasi atau mengevaluasi sebuah materi itu, materi bahasa Indonesia tentunya ya. Dan perlu diingat teman-teman sekalian bahwa pembelajaran di SD itu kan tematik ya, pembelajaran di SD itu kan tematik. Nah, yang namanya tematik itu berarti dalam sekali mengajar, penguatannya kan ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, dan seterusnya. Dan teman-teman harus paham konsep tematik di sini. Tematik integratif ya. Konsep tematik integratif itu tidak hanya sekedar saya mengajar bahasa Indonesia di SD sehari atau 2 JP gitu ya, 2 jam pelajaran jam 7 sampai jam 9 bahasa Indonesia, terus nanti habis istirahat pertama mengajar matematika, tidak begitu. Tetapi sekali mengajar itu muatan bahasa Indonesia,
muatan IPA, muatan IPS, muatan SPDP, PPKN itu ada. Ya, sekali mengajar minimal 3 muatan itu muncul. Minimal 3 muatan itu muncul. Artinya apa, teman-teman? Konsep tentang pembelajaran tematik itu Anda harus sangat kuasai ya. Karena kenapa? Menjadi guru SD itu jangan sampai terasa perpindahan antara IPA ke IPS ke bahasa itu terasa. Nah, terus gimana Pak solusinya? Solusinya adalah ketika mengajar, konsepnya adalah bukan menekankan pada konten kebahasaan atau konten ke-IPA-an atau konten ke IPS-an, tapi bagaimana menekankan sebuah tema itu supaya dipahami dengan kemampuan konten siswa. Jadi konten itu bukan diajarkan, tetapi digali dari siswa. Gitu. Jadi kalau Anda cermati buku siswa, teman-teman, buku siswa di SD itu, teman-teman tidak menemukan apa itu paragraf. Tidak menemukan. Paragraf adalah itu tidak menemukan, atau kalimat adalah itu tidak menemukan. Beda dengan waktu Anda SD, SMP, SMA dulu, yang pembelajarannya belum tematik ya. Di buku siswa atau buku paket itu ada pengertian paragraf, pengertian kalimat, pengertian apalagi gitu, cerpen, pengertiannya apa, unsurnya apa, itu dulu. Sekarang tidak ada teman-teman, ya. Nah terus gimana Pak? Nah itulah keunggulan guru SD saat ini. Guru SD saat ini dituntut untuk mampu bukan mengajarkan, tetapi mampu memberikan pemahaman kepada siswa untuk melakukan pembelajaran tematik bergantung pada tema-tema tertentu. Nah, konten itu ilmu pengetahuan ya. Konten itu ilmu pengetahuan itu digali dari siswa, bukan transfer knowledge atau dari guru ke siswa, tetapi lebih pada siswa itu diberikan contoh. Ini loh yang namanya paragraf, ini loh yang namanya kalimat, ini loh yang namanya berbicara itu, ini loh yang namanya cerpen, ini yang namanya puisi. Biarkan anak mengelaborasi, biarkan anak itu, sebentar, ini anak saya dipanggil. Oke, kita lanjutkan. Temannya anak-anak saya itu kalau sore manggil. Ya, jadi bukan Anda itu transfer knowledge atau transfer ilmu kepada anak, tetapi bagaimana anak itu supaya menemukan ilmunya sendiri. Jadi kalau Anda mau mengajar cerpen atau puisi lah yang paling gampang ya. Anda mau mengajar puisi, ya, itu bukan Anda mengajarkan pengertian puisi adalah biarkan anak yang menemukan sendiri pengertian itu. Kita hanya memberikan jalan. Ya, biarkan anak yang menemukan. Beda loh kalau kita tunjukkan ini loh yang namanya cerpen adalah, puisi adalah, itu berarti Anda menyuapi ya bahasa saya ya. Menyuapi anak dengan bahan matang. Berikan anak sebuah cangkul, berikan anak sebuah beras, biar anak memasak sendiri berdasarkan contohnya. Jadi anak diberikan contoh nasi, tapi nasi itu jangan disuapin ke anak. Biarkan anak, oh ini toh yang namanya nasi. Buatnya dari mana? Dari beras. Ini loh namanya beras. Cara masaknya gimana? Begini loh contoh cara masaknya. Biarkan anak betul-betul menemukan knowledge-nya sendiri atau pengetahuannya sendiri. Itu teman-teman konsep tematik sekarang itu. Jadi kalau Anda mungkin teman-teman ada yang sudah ngelesi anak-anak ya, ngelesi anak-anak SD, diubah sekarang mindset-nya. Jangan misalnya Mbak ini misalnya kalimat itu apa sih Mbak? Jangan terus ya kalimat adalah tidak begitu, tapi berikan contohnya dulu. Ini loh Dek namanya kalimat. Ini loh Dek namanya kalimat pasif. Ini loh contohnya kalimat aktif. Dia akan toh. Ya. Nah, setelah dia tahu,
menurut kamu deh kalimat itu apa? Nah, dia akan menyimpulkan sendiri, mengelaborasi sendiri. Itulah contoh pembelajaran saat ini. Gitu ya. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, di LMS atau di Learning Management System atau kalau kita menyebut namanya e-learning ya. E-learning. Nah, jadi e-learning itu teman-teman, e-learning itu platform di UAD yang sudah terkoneksi dengan apa namanya Spada ya, sudah terkoneksi dengan Spada. Jadi nanti teman-teman bisa masuk lewat Spada sebetulnya kalau punya akunnya. Oke, sebelumnya teman-teman apakah ini ada yang peserta kampus Merdeka MBKM? Ada peserta dari oh ya Mbak Rosmalia ya. Halo Mbak Rosmalia, selamat datang. Ya, terima kasih, Pak. Ya, apakah suara saya jelas Mbak Rosmalia? Jelas, Pak. Sangat jelas. Iya, suara Anda yang di tempat saya jadi putus-putus ya Mbak Rosmalia. Oke, nggak apa-apa. Mbak Rosmalia berasal dari mana? Saya aslinya dari Sulawesi Tengah, cuman kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, Pak. Oke, luar biasa. Teman-teman, kita mendapatkan teman baru, peserta MBKM dari Gorontalo ya, lintas pulau, lintas waktu ya. Kalau di sana di Gorontalo, Mbak Rosma jam berapa, pukul berapa sekarang? Pukul 16.41, Pak. Oke, selisih 1 jam ya, selisih 1 jam, hampir jam 5 sore. Baik, tidak masalah. Baik teman-teman, di Learning Management System atau di e-learning, teman-teman bisa mendownload bahan materinya ya, bahan materinya bisa di-download dan ada beberapa pertanyaan pemantik ya untuk merefresh Anda, untuk mencoba mengingat kembali apa yang sudah atau apa yang pernah Anda lakukan sebelumnya atau pengetahuan-pengetahuan sebelumnya tentang pembelajaran tematik, khususnya pembelajaran materi bahasa Indonesia di sekolah dasar. Mbak Rosmalia, apakah Anda jurusannya juga PGSD? Kalau di UNG, Pak, saya jurusannya PG PAUD, Pak. Oke, PG PAUD ya. It's okay. Jadi PG PAUD, PGSD sama-sama pendidikan dasar ya. Dan perlu diingat teman-teman, perbedaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, perbedaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara PAUD dengan PGSD itu agak sedikit berbeda. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya adalah, yaitu tadi ada menyimak, berbicara, membaca, menulis, sama. Hanya saja kalau di PAUD itu levelnya yang berbeda. Kalau di SD, kalau membaca, betul-betul membaca. Tapi kalau di PAUD cukup hanya mengenal saja. Kemudian menulis juga begitu. Kalau di SD betul-betul menulis, kalau di PAUD cukup menebalkan misalnya gitu. Menebalkan tahu ya, masih mungkin Anda punya keponakan atau punya adik yang masih PAUD, itu menulisnya anak PAUD itu kan menebalkan, titik-titik menebalkan. Itu juga bagian dari keterampilan menulis. Kemudian berbicaranya apa? Berbicaranya juga sama, kedalamannya yang beda. Menyimak juga sama. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia baik dimulai dari PAUD sampai perguruan tinggi ya, itu yang membedakan hanya kedalamannya saja. Semakin tinggi jenjangnya, kedalaman itu akan semakin tinggi. Begitu. Jadi kalau semester lalu teman-teman belajar keterampilan berbahasa Indonesia, maka pembelajaran bagaimana meningkatkan skill Anda, skill membaca, skill menulis, skill menyimak, skill berbicara. Nah, kalau sekarang bagaimana Anda mampu membuat sebuah materi berdasarkan jenjang sekolah yang Anda geluti, misalnya SD atau PAUD, sesuai dengan kedalamannya masing-masing. Bahkan SD itu juga kedalamannya berbeda, teman-teman. Jadi kalau di SD kelas rendah, kelas 1, 2, 3, dibandingkan dengan 4, 5, 6, itu pasti berbeda. Sama-sama membuat kalimat,
untuk kelas rendah dengan kelas tinggi itu juga kedalamannya berbeda. Nah, nanti selama 1 semester ke depan kita akan mencoba mencari atau mengidentifikasi seberapa dalam sih. Nah, gitu loh. Seberapa dalamnya pembelajaran bahasa itu beserta variasi-variasinya. Itu yang sulit. Banyak yang terjebak teman-teman ketika Bapak Ibu guru yang mengajar itu overlapping, ya, overlapping. Harusnya tidak diberikan di kelas rendah, ternyata diberikan. Contoh puisi. Puisi untuk kelas rendah dengan puisi untuk kelas tinggi sulit sekali membedakannya. Sama-sama puisi, ya sama-sama puisi, tetapi terus perbedaan mendasarnya di mana, Bapak? Perbedaan mendasarnya adalah pemilihan topik-topik atau pemilihan tema-tema puisi, kekomplekan sebuah unsur puisi itu. Ya, kalau Anda pakai puisinya Chairil Anwar yang aku itu, ya, aku adalah binatang jalang dan seterusnya itu, ya jangan diberikan di kelas rendah, bahkan kelas tinggi juga belum pas itu kalau diberikan. Nah, terus puisinya siapa? Ya bisa puisi-puisi anak yang diambil dari koran, dari internet itu boleh. Saya pernah mengkritik sebuah buku ya, tapi kurikulum KTSP waktu itu, sebelum kurikulum 13, masih KTSP. Itu kelas 4 SD, kelas tinggi gitu ya, tapi kelas 4 SD, puisi yang diberikan adalah puisinya Chairil Anwar yang judulnya Diponegoro. Dan itu menurut saya puisi yang sulit, tapi itu diberikan di kelas rendah, dan saya mengkritik. Bukan masalah tema kepahlawanan Diponegoronya yang diangkat, tetapi kekuatan atau kekompleks sebuah puisi itu unsur-unsurnya. Ya, baik itu unsur intrinsiknya maupun unsur ekstrinsiknya. Kompleks sekali kerumitannya. Nah, itu. Jadi kalau puisi Diponegoro itu kalau diberikan di SD ya akan sangat sulit begitu. Oke, ini ada Mbak Ajeng ya. Kelas B ingin mengatakan bahwa salah satu teman kami tidak dapat masuk Zoom dikarenakan pada saat ingin masuk, selalu dikeluarkan permintaan untuk memasukkan password. Password apa ya ini? Padahal sudah memakai email UAD. Oh, ini Anda harusnya masuk ke itu, ke e-learning-nya Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng ini sampaikan ke temannya, harus masuk ke e-learning dulu. Kalau nggak masuk ke e-learning, bisa lihat mata kuliah saya, tetapi tidak bisa masuk. Kalau masuk, masukkan password lagi begitu. Atau kalau kelas B ya. Kelas B itu kalau nggak salah passwordnya enrollment key-nya itu materi kelas B kalau nggak salah. Huruf kecil semua dirangkai. Itu passwordnya. Kalau kelas B ya. Kalau kelas yang lain materi kelas C, materi kelas A begitu. Kalau nggak salah begitu. Itu Mbak ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, di LMS, oke, saya share screen dulu yang LMS saja. Mana ini LMS ya? Nah, ini teman-teman. Ini kita matikan mode ubah dulu. Nah, teman-teman, ini jangan lupa presensi ya. Khusus kelas C presensinya manual. Khusus kelas A dan B silakan presensi, dan presensinya di hari sesuai dengan jadwal ya. Ini. Misalnya kelas A. Oke, bagus. Oke, bagus. Pada sudah melakukan presensi. Kemudian ini juga sudah melakukan presensi, bagus. Ya, oke, tidak masalah. Oke, termasuk yang dari luar ya, Mbak Rusmalia juga ketika presensi langsung masuk ke e-learning UAD, cari mata kuliah saya, kemudian presensi. Mulai pukul 00 sampai 23.55. Kalau sudah berganti hari, biasanya dia nggak mau, sudah tidak bisa presensi. Jangan sampai lupa ya, walaupun kuliahnya
kadang sinkronus, kadang asinkronus ya. Kadang saya kuliahnya kalau hari Kamis, biasanya kalau enggak saya undur hari Jumat, atau kalau enggak ya malam. Gitu. Yang penting pas hari Kamis atau hari Rabu di kelas C, tanpa harus ada apakah ini kuliah tatap muka atau asinkronus, langsung presensi saja ya, nggak usah disuruh. Itu teman-teman. Kemudian, oke, saya lanjutkan. Ini teman-teman, ada bahan pembelajaran, silakan di download ya, ini dibaca-baca. Kenapa di sini saya munculkan modul pembelajaran SD berbasis TIK? Iya, TIK itu zaman sekarang itu sudah tidak bisa dihindari, ya. TIK zaman sekarang itu sudah tidak bisa dihindari. Jadi teman-teman wajib paham lah ya, wajib paham dan wajib bisa. Minimal pakai Google Meet atau pakai Zoom itu bisa, minimal itu. Kemudian di sini teman-teman nanti ada pertanyaan pemantik, silakan diisi ya. Kok not eligible? Apakah teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan pemantik ini? Bisa nggak di tempat Anda? Coba dibuka e-learning-nya, apakah bisa? Sambil ngecek, kalau nggak bisa settingannya berarti. Halo, bisa dibuka atau dicoba menjawab, bisa? Bisa, Pak. Oke, bisa, berarti aman ya, aman. Kalau bisa menjawab, aman berarti. Silakan dijawab. Oh, kok you are not eligible ya? Harusnya ada ini pertanyaan pemantiknya ini. Kok dia nggak mau ya? Ini ada yang salah. Saya malah nggak bisa lihat ini. Nah, persediaan. Coba pertanyaan nomor 1 apa itu kalau di tempat Anda? Sebutkan jenis pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ya benar. Tapi kok saya nggak bisa lihat ya? Nggak bisa lihat saya. Oke, coba nanti saya lihat dari admin dulu. Ya nggak apa-apa, silakan Anda isi. Nanti kalau sudah diisi di submit ya. Oke teman-teman, itu untuk e-learning-nya. Sekarang kita masuk ke kontrak pembelajaran ya. Kontrak pembelajaran kita ada di RPS ya. Silakan di-download tadi di RPS. Saya kira standar ya. Saya itu tidak harus Anda begini ya, enggak. Yang penting teman-teman itu nyaman ya kuliahnya. Tugas, kalau ada tugas ya dikumpulkan gitu. Yang penting itu sih bagi saya. Jadi terkait tentang tugas, insya Allah banyak tugas pasti banyak tugas karena ini 3 SKS, 2 teori, 1 praktik, banyak tugas dan tentunya banyak produk-produk yang Anda buat begitu. Tentunya terkait tentang materi. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam, saya mau membuat semacam persepsi kepada teman-teman ya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu ya, pembelajaran bahasa Indonesia itu pembelajaran bahasa itu sifatnya adalah dia integratif, bukan berdiri sendiri. Saya adalah bahasa Indonesia, bukan, tetapi bahasa Indonesia itu melebur ke dalam mata pelajaran atau muatan-muatan yang lain. Jadi kalau dalam KTSP kita menyebut mapel ya, mata pelajaran, tapi kalau di tematik itu kita menyebutnya adalah muatan. Oke, bedanya itu. Jadi kalau di
di KTSP, kurikulum sebelum K13, itu kita menyebutnya mata pelajaran. Tapi kalau di mana di kurikulum 13, teman-teman, itu kita sebut dengan muatan, ya, kita sebut dengan muatan. Muatan-muatan apa sih yang muncul, dan bahasa Indonesia itu sebagai penghela. Penghela itu apa ya? Pengantar, ya. Bahasa Indonesia sebagai pengantar untuk memasuki dunia muatan yang lain, begitu. Oke, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teman-teman, itu komponen apa sih? Nah, ada 4 komponen keterampilan berbahasa, ya, yang nanti akan dimanifestasikan atau dijabarkan melalui pembelajaran. Mulai dari pembelajaran menyimak atau mendengarkan, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan kemudian menulis. Di mana pembelajaran bahasa dan sastra ini itu selalu terikat, ya, selalu terikat dan selalu menjadi lingkaran labirin. Tidak mungkin sebuah pembelajaran tanpa menyimak, tanpa menulis, tanpa berbicara, dan tanpa membaca. Mustahil, ya. Pasti semua pembelajaran akan melibatkan 4 komponen ini. Apakah di PAUD juga sama? Sama. Di SD apalagi, SMP iya sama, bahkan perguruan tinggi negeri atau swasta. Bahkan sekarang ini teman-teman yang Anda lakukan itu sudah mencakup ini, Kok bisa, Pak? Pertanyaan yang menarik. Kok bisa? Iya, bisa. Tanpa saya suruh, Anda pasti menyimak. Tanpa saya suruh, Anda pasti menulis, mencatat apa yang saya sampaikan tadi. Tanpa saya suruh, otomatis Anda membaca. Berbicara kalau saya suruh. Kan begitu. Tinggal dibuka mic-nya, berbicara. Oke, sampai sini konsep ini bisa dipahami ya, teman-teman. Oke? Ya, bagus. Saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Yang penting konsep dasar ini, penanaman konsep dasar ini, teman-teman harus sangat paham, bukan hanya paham, tapi sangat paham. Kenapa saya katakan sangat paham? Selama Anda tidak paham bagaimana konsep pembelajaran bahasa yang seperti ini, ya akan kesulitan nanti. Karena sangat tidak mungkin, misalnya hari ini kita akan belajar menulis saja, tidak mendengar, tidak membaca, tidak berbicara, tidak mungkin. Itu pasti ada kegiatan berbicara, ada mendengarkan. Nah, pertanyaan yang muncul, nah kalau seperti itu nanti jadinya rancu, Pak. Nah, ya kan? Bukan rancu, teman-teman. Walaupun ada 4 keterampilan yang Anda gunakan, tetapi semuanya ada fokusnya. Contoh, mendengarkan atau mengamati, itu juga bagian dari menyimak ya. Menyimak, mengamati sama. Menyimak, mengamati, dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada Anda, teman-teman, yuk berpikir dikit. Kalau anak disuruh mendengarkan, tagihannya apa? Kalau anak Menyimpulkan. ya, Menyimpulkan. oke, bagus. Siapa tadi? Saya, Pak. Ya saya itu siapa? Juwita. Oke, thank you, Juwita. Karena di layar saya itu nggak kelihatan. Ya, jadi karena saya share screen, nanti kalau sudah nggak share screen akan kelihatan semuanya. Yang ngantuk siapa, yang sambil rebahan siapa, itu kelihatan. Apalagi kalau ditanya nggak jawab, 3 kali ditanya nggak jawab, berarti tinggal pergi itu. Atau ditinggal main. Oke, kalau mendengarkan, tagihannya apa? Menyimpulkan. Betul. Berarti kalau menyimpulkan itu kegiatan pembelajaran apa? Berbicara, membaca, atau menulis? Berbicara. Nah, bisa. Menulis, bisa. Ya kan? Menulis kesimpulan. Lagi, teman-teman. Ya. Kalau membaca. Nah, kalau kita mau mengajarkan membaca, tagihannya apa, teman-teman?
Oke. Kalau kita mau mengajarkan membaca, tagihannya apa? Yo, siapa yang mau mencoba? Kalau membaca, tagihannya apa sih kalau membaca itu? Anak disuruh membaca nih, silakan baca ini seperti saya tadi, silakan download dan baca buku tadi, modul-modul pembelajaran di SD. Kan Anda membaca. Kalau sudah membaca, tagihannya ngapain? Ya, Berbicara. betul, berbicara. Mengerti maksudnya? Berbicara Tentang apa yang dibaca. Oke, bagus. Terus apa lagi? Memahami, Pak? Ya, Si bacaan. memahami teks bacaan. Nah, kalau memahami itu kira-kira keterampilan apa? Kalau memahami. Mendengarkan. 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 Ini kok agak lucu kalau mendengarkan ya. Anak ajarkan membaca. Misalnya saya menyuruh Anda membaca. Tagihan saya apa sih? Saya kan menyuruh Anda untuk membaca. Kira-kira kalau Anda sudah membaca, saya menagihnya berupa apa? Kesimpulan, menyimpulkan, Ya, Pak. menyimpulkan dengan mendengarkan tadi ya, menyimpulkan. Ya, berarti itu keterampilan berbicara dan keterampilan menulis, mendengarkan. Ya, bagus. Lagi, saya tanya lagi supaya Anda semakin bingung ya. Saya senang kalau Anda bingung. Berarti kalau Anda bingung, berarti ada proses berpikir. Gitu aja. Jadi ada mahasiswa itu bingungan gitu loh. Ada banyak mahasiswa yang bingungan itu. Kan kalau Anda sudah datang ke kampus ya, itu ada 3 ruang dosen, timur, tengah, dan barat. Timur, tengah, dan barat. Itu kalau ada yang tanya, Ibu, ruangannya Pak Faruk di sebelah mana? Ruangannya di dosen tengah, tengahnya sebelah mana gitu. Bingungan ya kan? Ada banyak yang seperti itu. Ada yang Bapak di mana? Waduh, ini malah bingung. Ya, saya jawab di hatimu. Nah, dia bingung lagi ya kan? Ada itu banyak mahasiswa yang tanya, kalau konsultasi skripsi Bapak, saya mau konsultasi skripsi Bapak di mana? Saya jawab di hatimu. Nah, itu udah pada bingung itu. Waduh, gimana nih jawabnya? Karena kan mosok di SMS dosen atau WA dosen seperti itu kan juga nggak sopan ya. Bagi saya sebagai pengajar bahasa sih prinsipnya nggak masalah. Saya tahu bahasanya bahasa lisan, tetapi kan kurang sopan bagi dosen-dosen yang lain. Nanti kalau ditanya dosen bahasanya siapa? Pak Farul lah, malah repot nanti ya. Jadi bagaimana bertanya etikanya? Ya, Bapak, saya nama ini, name ini, saya mau berkonsultasi skripsi. Kira-kira Bapak bisa ditemui hari apa, di mana, begitu, ditawarkan. Jadi kalau Bapak di mana ya, nah itu kan kok kepo banget tuh saya di mana. Apalagi, Assalamualaikum Pak, Bapak ngapain? Aduh, ini malah nanti kalau ketahuan istri saya malah repot nanti. Ada mahasiswi ngapain gitu. Bisa jadi masalah nanti ya. Oke. Oke, kembali lagi ke topik ini. Tadi kalau membaca, mendengarkan, tagihannya adalah berbicara dan menulis. Menyimpulkan, mengulang kembali, ya kan? Membicarakan kembali, atau menyebutkan kembali. Nah, pertanyaan yang agak sulit sekarang saya naikkan. Kalau saya mengajar Anda berbicara, tagihannya apa? Mendengarkan. Mendengarkan. Pak. Berarti kan tagihannya ada 2 kan, mendengarkan dan berbicara toh. Jadi misalnya saya menyuruh Mbak Anissa untuk berbicara pidato misalnya. Misalnya saya menyuruh Mbak Anissa itu untuk pidato. Nah, setelah pidato, berarti kan saya menyuruh mahasiswa yang lain untuk pertama adalah mendengarkan. Setelah mendengarkan,
kemudian kan saya suruh menulis. Kan begitu kan? Berarti ada dua. Menulis apa yang sudah didengarkan. Paham maksud saya? Sampai sini. Fix ya? Paham, Pak. Oke, good. Jadi, kalau kita mau ngajak anak itu berbicara, berarti tagihannya ada dua. Mendengarkan dan menulis. Atau mendengarkan dan berbicara juga boleh. Atau, ini saya naikkan lagi. Kalau anak-anak saya suruh menulis paragraf narasi, tagihannya apa? Anak-anak nih, saya ngajar, anak-anak hari ini kita akan belajar menulis paragraf narasi. Baca. Membaca, berbicara. Baca, Pak. Ya, bagus. Pinter-pinter ya. Sekarang paham ya anunya konsepnya. Nah, itu penting teman-teman. Mengajar SD jangan terus disamakan semuanya. Dan pada pembelajaran menulis tadi, tagihannya adalah membaca. Sudah, kamu sudah menulis, Mas? Sudah. Mana coba baca? Dia membaca tulisannya. Oke. Berarti kesimpulannya bahwa pembelajaran bahasa itu, simpulannya pembelajaran bahasa itu pembelajaran yang sifatnya utuh. Dalam bahasa kerennya namanya whole language, ya. Gimana nulisnya whole language? Nah, seperti ini loh. Berarti konsep pembelajarannya adalah whole language. Kalau gitu. Bagaimana whole language? Nah, bersifat whole language, artinya utuh. Di mana pembelajaran itu tidak mungkin dipisah-pisahkan. Tidak boleh. Jadi harus utuh. Anda mau mengajar menulis tok tanpa berbicara, tanpa membaca, tanpa mendengarkan, nonsen. Nggak mungkin. Tetapi kalau Anda mau mengajar matematika, hanya perkalian atau pembagian saja, itu boleh. Nggak masalah. Hari ini kita akan belajar penjumlahan. Sudah selesai. Nggak usah nyinggung perkalian. Tetapi kalau Anda mengajar tentang bahasa Indonesia, tidak mungkin. Pasti ada yang namanya menulis. Seperti yang saat ini Anda lakukan. Pasti juga berbicara. Seperti yang tadi Mbak Anissa, Mbak Juwita lakukan. Pasti mendengarkan. Seperti Mas Ahmad Revansa yang sekarang ini sedang galau kelihatannya ya Mas ya. Itu wajahnya galau sekali Mas itu. Asli Pak. Aduh, langsung pada kepo Mas ya kelas. Anda kelas apa Mas? Mas Revan? Kelas C, Pak. Kelas C. Udah presensi kan? Udah, Pak. Good. Selanjutnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan teman-teman. Menarik loh ini, kajian tentang pembelajaran bahasa Indonesia ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Saya itu bingung, Pak. Ya enggak apa-apa, berarti ada proses berpikir, enggak masalah. Walaupun kebingungan Anda itu, saya itu bingung, Pak. Ya bingung apa? Bingung tidak bisa mikir. Saya itu mikir, kenapa saya tidak bisa mikir? Gitu. Nah, itu kebingungan level filsafat itu begitu. Orang-orang filsafat itu, teman-teman, dia itu stres karena kenapa saya stres gitu loh. Saya itu berpikir apa? Berpikir kenapa saya berpikir gitu. Nah, itu loh yang berpikir filsafat itu begitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang saya tuh bingung, Pak. Ya, bingung kenapa? Ya bingung karena saya bingung. Membingungkan apa yang membingungkan kenapa saya jadi bingung gitu loh. Itu sama halnya kalau ada teman-teman di ghosting ya. Kalau Anda di ghosting terus sakit hati, itu sebetulnya Anda salah. Iya, salah. Ya, kenapa salah? Berarti kan Anda berharap terlalu besar pada yang tidak semestinya. Gitu loh. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Jadi kalau Anda berharap kepada manusia, maka kecewalah nantinya. Jadi kenapa kamu galau, Mas Revans? Ya, karena saya habis di ghosting cewek, Pak. Harusnya kan kebalik ya, cowok yang ghosting. Tapi ini di ghosting oleh cewek. Dan Anda sangat kecewa, ya kan? Menurut saya itu Anda salah.
Kenapa harus kecewa? Ya kan, lebih baik sekarang Anda di ghosting daripada nanti setelah berhubungan sudah lebih atau berumah tangga, tiba-tiba kamu di ghosting. Itu sakitnya lebih dalam gitu kan. Jadi nggak usah dibuat kayak gitu. Jadi kalau kenapa saya kok merasa sakit hati karena merasa di ghosting? Ya karena Anda terlalu berharap pada manusia, begitu, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pepatah itu bahagia sewajarnya, sedih yang sewajarnya, ya kan, supaya nanti ketika sakit juga sewajarnya. Semuanya wajar saja. Suka ya juga suka, senang, bahagia ya bahagia, nggak usah sampai bucin ya. Bucin setiap 2 jam sekali teleponan, WA-an dan seterusnya. Termasuk zaman saya kuliah dulu teman-teman, nggak ada istilah ghosting. Nggak ada istilah-istilah yang kayak anak zaman sekarang gitu ya, karena mungkin teknologinya belum secanggih sekarang ya. Zaman saya kuliah itu yang punya handphone hanya dosennya, mahasiswa masih pakai surat-suratan gitu ya. Walaupun ada yang saya akhirnya mampu beli HP itu di semester 7 atau semester 8, mampu dibelikan HP orang tua. Di awal-awal itu ya kita percaya-percaya aja gitu, walaupun kita nggak tahu ya, misalnya malam minggu apel, kemudian pulang, setelah itu kan saya juga nggak tahu, pasangan saya juga, pacar saya waktu itu juga nggak tahu saya ngapain, jadi percaya-percaya aja gitu. Tapi kalau sekarang kan bisa, ya kan, status WA-nya online, tapi di WA cuma centang biru atau centang 1, wah padahal statusnya online. Kasihan sekali ya kalau ada yang seperti itu. Nah, itu kan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan seterusnya. Kenapa kok bisa sakit hati? Ya karena kita terlalu berharap. Dalam ilmu filsafat, itu seperti itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang naif. Artinya bahwa kita memikirkan di luar batas kemampuan kita. Ya, itu teori mentalistiknya siapa, Queen, terus Derrida dan seterusnya. Itu kalau kita berbicara filsafat ya teman-teman. Jadi orang-orang berfilsafat itu bukan terus kenapa sih Tuhan itu ada. Nah, itu bukan jangkauan ranah otak manusia. Kenapa sih Tuhan itu ada? Kenapa harus nggak ada? Tapi harusnya berpikir, kenapa sih Tuhan kok menciptakan surga dan neraka? Itu bisa difilsafati. Tapi kalau kenapa sih Tuhan ada? Nah, itu sudah mutlak ya. Kenapa sih Tuhan itu ada? Itu nanti kalau dijabarkan akan sulit. Tapi kalau kita berbicara kenapa sih surga dan neraka itu ada? Nah, itu. Coba kalau surga dan neraka itu tidak ada, terus kita hidup, motivasinya apa? Kan tidak ada, ya kan? Iya, kalau surga dan neraka itu tidak ada, berarti kan orang hidup akan seperti hewan, makan, tidur, pulang, kawin. Ya ini sudah selesai. Karena hewan itu tidak memikirkan surga dan neraka. Ya, kenapa kok bisa begitu, Pak? Ya, karena manusia itu diciptakan dengan akal, dan akal itu digunakan untuk berpikir, ya, digunakan untuk berpikir. Tapi jangan berpikir bahwa akal manusia ini terbatas. Akal manusia itu tidak terbatas. Nah, jadi ketika kita berpikir tentang materi seperti ini ya, tentang bahasa dan sastra, menulis, membaca, berbicara, itu bagian dari satu kesatuan yang namanya whole language. Sama, otak manusia itu juga sama, bagian dari satu kesatuan. Anda mau ngapain saja, jangan sampai lepas dari yang namanya berpikir atau otak kita. Jadi kalau Anda melakukan kegiatan tanpa berpikir, pasti hancur. Nah, itu model kemampuan berpikir manusia. Jadi saya mau ngambil PGSD, ya udah kuliah, gunakan pikiran Anda. Tapi kalau Anda hanya sekedar yang penting saya kuliah, Pak, saya nggak mau mikir, Pak. Pokoknya apapun itu, saya mau tidur. Bahkan tidur itu mikir loh, teman-teman. Kok bisa, Pak? Iya, kalau Anda tidur nggak mikir, ya nggak mungkin bisa tidur. Pasti itu. Tidur itu pasti mikir. Kenapa mikir? Karena pikiran Anda mengatakan bahwa saya harus tidur karena capek. Seperti saya ini, tidur siang itu semenjak pandemi menjadi kewajiban. Walaupun hanya 10 menit sampai setengah jam.
Biasanya kalau saya itu habis sholat duhur, itu tidur, teman-teman. Makanya saya jarang sekali kuliah pukul 1 siang atau setengah 1 itu males. Habis sholat duhur, biasanya saya akan tidur, bangun jam 1, ngajar kalau ada jam. Kenapa? Bagi saya, otak manusia di pukul 12 siang itu adalah butuh restart. Kalau dalam laptop atau handphone gitu ya, butuh di restart atau di rebooting itu. Kenapa? Ya, untuk mendinginkan, dan saya, walaupun saya tidak ngantuk, saya akan mensugesti pikiran saya akan berpikir, saya harus tidur. Walaupun Anda tidak mengucapkan. Kemudian tidur, bangun tidur, berpikir lagi. Begitu seterusnya selama hidup Anda normal ya. Kecuali, lah Pak, berarti kalau orang gila itu dia tidak berpikir. Justru berpikir seperti itu dia dikatakan orang yang waras mengatakan dia itu gila. Padahal bagi orang gila, dia itu berpikir sebetulnya, teman-teman. Mungkin Anda sering ya melihat orang dengan gangguan kejiwaan itu cuma diem aja, bajunya lusuh di pinggir jalan, cuma diem, ada yang marah-marah, ada yang ngomong terus, ada yang diem. Itu karena justru dia berpikir, bukan blank. Pak, kalau contoh orang blank itu seperti apa? Contoh orang blank yang dia tidak berpikir adalah orang yang koma. Belum titik loh ya. Kalau titik ya udah nggak berpikir lagi. Orang yang tidak berpikir dan tidak melakukan apa-apa itu koma. Di rumah sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain tapi hidup. Hidup segan, mati tak mau. Loh Pak, kalau kasusnya orang yang berkebutuhan khusus, Pak. ABK itu juga mikir, bahkan ABK yang paling rendah itu kan Down syndrome ya, tahu ya Down syndrome yang wajahnya sudah sama semua itu loh. Seluruh dunia kalau Down syndrome itu pasti wajahnya mirip-mirip semua. Wajahnya mirip-mirip semua. Saya tuh kaget campnya Mbak Alvina itu. Kan Mbak Alvina Cahya itu loh, saya kaget campnya itu kan muncul di layar saya, Mbak. Hitam putih, pakai jilbab. Wah, saya pikir itu kuntilanak itu tadi. Wah, gitu. Ternyata, ya kameranya kan disetting itu ya. Disetting apa namanya, warna hitam putih gitu. Kelihatan wajahnya pakai jilbab, itu kaget. Saya pikir pocong tadi. Oke. Nah, muncul di layar saya Mak Cegagi, gitu. Mak Betunduk. Mak Teratap. Oke, kita lanjutkan. Bercanda Mbak Alvina, nggak apa-apa. Itu teman-teman semuanya merupakan konsep berpikir. Nah, bahasa juga begitu ketika kita mengajarkan ke anak, mengajarkan anak itu konsep berpikir. Berpikir tentang apa yang didengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia bicarakan. Gitu. Oke. Pertemuan awal yang sangat berat ya, cukup berat ya untuk awal-awal pertemuan langsung gas seperti ini. Nggak apa-apa ya, karena Anda semester 3 itu bagi saya semester yang sudah dewasa. Kalau semester 1 itu mendekati dewasa, masih culun-culun ya kan, ya masih apa ya namanya, ya seperti Anda dulu waktu semester 1. Semester 2 ini kan saya lihat pakai jilbabnya juga sudah modern, yang ya kemudian sudah bisa make up, sudah bisa pakai apa namanya alis, bisa pakai lipstik yang diombre gitu, lipstiknya sudah seneng drama Korea gitu. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Yang kedua, bahwa kemampuan berbahasa dengan keterampilan berbahasa itu berbeda, teman-teman. Kemampuan itu bagi siswanya, tetapi keterampilan bagi gurunya. Ya, kenapa mata kuliah di semester 2 itu namanya keterampilan berbahasa Indonesia? Ya karena saya mendidik calon guru. Kalau saya mendidik siswa ya berubah menjadi kemampuan berbahasa Indonesia. Ini contoh kecil tentang konsepsi istilah. Ya kan? Sama ketika Anda ditembak pasangan Anda, aku cinta kamu dengan aku sayang kamu. Itu rasanya sudah beda kan? Aku cinta adalah sebuah perkataan, sebuah ungkapan, kenyataan. Tetapi kalau aku sayang kamu, itu sebuah ungkapan atau pernyataan yang disertai tindakan. Iya enggak?
ya kan? Jadi kalau bagi tips cowok-cowok ya, Mas Arif, terus kemudian Mas Reza tadi, Revans, ya toh? Kemudian Mas Aldi dan teman-teman yang lain, penggunaan kata ya dalam menyatakan sesuatu itu mempunyai makna yang berbeda. Jadi kalau aku cinta kamu dengan aku sayang kamu, secara makna sih hampir sama, tetapi ketika itu diucapkan bersama-sama, aku cinta kamu atau aku sayang kamu, memilih mana? Mayoritas wanita akan memilih aku sayang kamu. Iya toh? Iya nggak? Iya. Aku sayang kamu. Jadi kalau Anda ditembak oleh pasangan Anda, aku cinta kamu, berarti adalah sebuah pernyataan yang hanya di mulut saja. Aku cinta kamu. Jadi misalnya Mbak Anissa, aku cinta kamu. Selesai, itu hanya di mulut saja. Tetapi kalau aku sudah sayang kamu, berarti tidak hanya sebuah perkataan yang ada di mulut saja, tetapi di situ ada tindakan. Ya kan? Contoh, kok bisa Pak ya? Bisa. Misalnya begini. Misalnya kamu tahu itu di TikTok itu apa sih? Saya lupa itu. Yang beli daging yang harganya per kilonya 2.400.000 itu namanya daging apa gitu, yang untuk wagyu atau apa itu loh. Pernah itu siapa yang membuat itu di TikTok itu, saya pernah lihat. Masa beli daging satu iris begitu harganya sampai mencapai 2.400.000. Bagi kita kan sayang, ya kan? Bagi kita kan sayang mengeluarkan uang segitu banyaknya hanya untuk daging setengah kilo atau 1 kilo. 2.400.000. Katanya daging sapi impor dari Australia atau apa gitu. Yang untuk membuat steak gitu. Itu di TikTok itu, cari aja itu. Crazy Rich atau apa itu loh. Itu dia beli makanan termahal, beli dagingnya aja 2.400.000, itu hanya 1 kilo, satu slice gitu atau satu potong gitu, 2.400.000. Bagi kita kan sayang. Nah, ada kata sayang di situ adalah sebuah ungkapan, pernyataan yang disertai tindakan. Ya, tindakannya apa ya? Janganlah, kan sayang, eman-eman ya kan. Daripada uang 2.400.000 untuk beli daging 1 kilo, belikan aja di pasar. 2.400.000 itu bisa dapat berkilo-kilo. Kalau 1 kilonya 100.000 aja, bisa 24 kilo ya. 24 kilo itu banyak sekali. Mau buat bakso itu bisa buat dimakan 1 RT itu ya. Artinya apa? Yaitu sayang di sana, ada tindakan. Nah, itulah keterampilan. Nah, kalau mampu ya gunakan saja, menggunakannya mampu. Tapi kalau keterampilan, dia tidak hanya mampu, tetapi di situ ada skill. Ada skill di sana. Jadi kalau jadilah laki-laki yang terampil, bukan laki-laki yang mampu. Kalau hanya sekedar mampu, sapi, kerbau, hewan yang lain juga mampu. Tetapi kan dia tidak terampil. Manusianya letaknya terampil. Gitu ya. Oke, sampai sini supaya bisa dipahami. Baik, selanjutnya teman-teman. Pesan, encoding, lambang. Ini ada anak panah kanan kiri. Lambang, encoding, pesan. Wah, ini maksudnya apa Pak ini? Nah, teman-teman, dalam pembelajaran bahasa, kita akan perlu menguasai bagaimana proses komunikasi. Kanan kiri anak panah ini maksudnya adalah proses komunikasi. Ya. Proses komunikasi yang seperti apa, Pak? Nah, yang gitu. Manusia di dunia ini kan makhluk sosial ya, di mana interaksi adalah ciri dari makhluk sosial itu. Homo sosial namanya, homo sosial. Bukan homo sapien. Kalau homo sapien itu manusia purba. Homo itu artinya manusia, ya. Homo sosial. Artinya apa? Bahwa makhluk manusia, yang namanya manusia, itu pasti ada namanya interaksi. Interaksi berupa apa? Komunikasi. Dan kita perlu ingat bahwa komunikasi tidak harus ya berbicara dengan berbicara. Bisa komunikasi itu
dari yang bersuara menjadi tidak bersuara, dari yang tidak bersuara menjadi bersuara, dari yang tidak bersuara ke tidak bersuara. Begitu. Karena apa prinsipnya? Bahwa komunikasi itu intinya adalah transfer informasi. Ya. Jadi kalau Anda misalnya nongkrong di mall begitu ya. Oke, teman-teman yang dari luar kota Jogja, jika sudah sampai di Jogja, sudah ke mall Jogja City Mall atau ke Ambarukmo Plaza, sudah belum? Belum ya? Kasihan sekali. Ya, bagi teman-teman. Sudah, Pak. Oh, sudah, ya alhamdulillah. Kecuali yang rumahnya sekitar Jogja sih nggak masalah ya. Kalau yang dari Bangka Belitung ada yang sudah sampai Jogja? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah ke Ambarukmo Plaza? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jogja City Mall? Sudah juga, Pak. Oke. Nonton bioskop sudah belum? Sudah, Pak. Satu kali. Ya, karena kalau nggak salah di Belitung itu nggak ada bioskop ya? Nggak ada, Pak. Anda Belitungnya mana, Mbak? Saya Tanjung Pandan ya, Pak. Tengah kota. Oh, Tanjung Pandan. Ya. Itu nggak ada bioskop, bahkan Alfamart aja nggak ada di sana. Saya pernah ke Tanjung Pandan itu mau cari, waktu itu saya mau ke Alfamart. Oh, di sini nggak ada Alfamart, Pak. Oh ya, sampai sekarang juga belum ada Alfamart ya, Mbak, di sana ya? Belum ada, Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah Anda sudah nonton bioskop gitu ya. Karena konon katanya ceritanya teman-teman, kan banyak alumni PGSD yang dari Belitung, dari Bangka itu kalau mau nonton bioskop malah ke Jakarta itu. Nonton bioskopnya ke Jakarta. Sudah, Pak. Di mana? Di Bangka sudah ada. Oh, di Bangka sudah ada. Tapi kalau dari Belitung harus naik pesawat dulu dong mau nonton bioskop. Ya, oke. Nggak apa-apa. Di Jogja nanti nonton bioskop sepuasnya, nonton konser sepuasnya. Kalau sudah nggak pandemi ya, banyak tempat-tempat wisata bagus, banyak tempat-tempat romantis ya. Oke, dan banyak tempat-tempat yang tidak terlupakan di Yogyakarta. Oke, teman-teman. Nah, kembali lagi ke sini. Pesan, encoding, lambang. Lambang, encoding, pesan. Jadi inilah proses komunikasi. Proses komunikasi itu berasal dari mana sih? Yang pertama adalah sebuah informasi atau pesan atau apa ya? Sebuah keinginan yang ingin Anda sampaikan ke mitra tutur atau ke lawan Anda. Jadi kalau Anda berbicara dengan diri sendiri, itu sebetulnya bukan proses komunikasi. Mungkin Anda ketika sedang galau di depan kaca itu, misalnya Mbak Alvina begitu, Vin, kamu itu kok bodoh banget ya, Vin, masa gitu aja nggak bisa. Tapi ngomong sendiri di depan kaca. Mungkin Anda pernah ya, aku kok bodoh banget, saya kok bodoh banget, ngapain saya kok masuk ke sini. Tapi ngomong dengan diri sendiri, itu sebetulnya bukan proses komunikasi. Kenapa? Ya karena tidak ada yang menafsirkan lambang, ibaratnya jomblo itu loh, masak-masak sendiri, pergi-pergi sendiri, itu sebetulnya dia tidak ada proses komunikasi. Jadi kalau jomblo itu tidak ada proses komunikasi sebetulnya. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bukan, tapi ketika dia sudah bertemu dengan pasangannya, entah itu lelaki atau perempuan, misalnya Mas Revansa itu jomblo, misalnya, dia sendiri, apa-apa sendiri. Itu dia tidak melakukan komunikasi. Tetapi ketika dia sudah bertemu temannya, ya Mas Arif atau siapa gitu, bertemu dengan temannya, itu status jomblonya akan hilang. Karena dia ada proses komunikasi. Jomblo dalam tanda kutip bukan hubungan ya, tapi individu. Jomblo itu saya nggak tahu makna aslinya, tetapi makna secara umum yang kita sepakati sekarang, jomblo adalah kemana-mana sendiri. Tidak punya pasangan, tidak punya teman, tidak punya apapun, itu namanya jomblo sendiri. Alone namanya ya, sendiri. Itu tidak terjadi proses komunikasi. Tapi ketika dia ketemu teman, ketemu lawannya yang diajak berkomunikasi, itu status jomblonya akan hilang. Ya, karena dia punya pasangan, punya komunitas gitu. Jadi kalau dia jomblo dalam artian yang lebih khusus adalah tidak punya pacar, artinya tidak punya pasangan gitu, tidak punya suami, tidak punya istri, jomblo sendiri, tidak punya pasangan.
Tapi dalam konteks komunikasi, dia itu ya sendiri, memang betul-betul sendiri. Walaupun saya punya istri, tetapi ketika saya sedang sendiri, ya saya jadi jomblo. Gitu. Anda juga begitu, walaupun Anda punya pasangan yang sangat bucin, tetapi kalau Anda di kamar sendiri malam-malam, tidak berkomunikasi, tidak pegang handphone, baterainya habis misalnya atau kuotanya habis, Anda cuma diem aja, dan Anda hanya nyanyi-nyanyi, sambil dengerin musik, nyanyi-nyanyi, itu sebetulnya tidak berkomunikasi. Hanya bersuara. Gitu loh, teman-teman. Paham nggih? Jadi kalau Anda di kamar nih, Anda punya pacar, punya pasangan, bucin banget. Ketika handphone Anda sudah Anda matikan dan Anda ganti dengan musik, dan Anda nyanyi-nyanyi sendiri, itu sebetulnya tidak komunikasi. Tetapi Anda hanya bersuara. Tetapi beda kalau Anda nonton Dora. Anak saya dulu waktu PAUD itu suka nonton film Dora. Ini apa? Pensil. Sekali lagi pensil. Lebih keras. Dia mengucapkan pensil, gitu kan? Sekali lagi lebih keras. Dia mengucapkan lagi pensil. Pensil, gitu. Itu berarti ada proses komunikasi, walaupun dia sendiri. Bedanya begitu, teman-teman. Pernah ya lihat Dora? Bentuknya panjang, bisa untuk menulis. Ini namanya pensil. Katakan lebih keras, pensil. Nah, itu anak-anak akan menirukan. Sekali lagi, pensil. Lebih keras, pensil. Gitu kan. Itu adalah sebuah komunikasi, walaupun dianya sendiri. Tetapi ya, seperti ini ya, seperti yang Anda lakukan. Mungkin Mbak Afina ada di kamar sendirian ya, Mbak Afina. Di kamar sendirian ya? Nggak sama pacarnya kan? Oke. Oke. Sendirian, tetapi ketika saya ajak omong seperti ini, Anda nyaut, bisa berkomunikasi dengan saya. Berarti kan Anda tidak sendirian sebetulnya. Anda tidak jomblo, walaupun di kamar sendiri. Tetapi kalau Zoom-nya saya matikan, kemudian Anda ganti lagu, dan Anda nyanyi-nyanyi, Anda berubah menjadi jomblo, dan Anda hanya bersuara di sana. Tidak ada komunikasi. Oke, itu pesan ya, pesan. Nah, pesan ini, ya apa yang ingin disampaikan, kemudian di encoding. Encoding itu diolah. Ya, diolah, diubah menjadi lambang. Diubah menjadi sebuah simbol. Ya, diubah menjadi simbol. Kalau saya bilang begini, tangan saya kan ingin mengatakan di benak saya, di pikiran saya, pesan saya itu, saya ingin menyatakan aku sayang sama kamu, atau aku cinta kamu. Kemudian karena jauh, nggak mungkin dong teriak-teriak, aku cinta kamu, atau aku sayang kamu, jauh. Kan nggak mungkin. Kemudian saya menggunakan encoding, berpikir, menganalisis. Kemudian saya tuangkan sebuah lambang. Lambangnya begini. Iya, ya kan? Tahu kan? Begini kan? Iya. Gini, tapi kalau gini-gini jadi uang nanti. Ya kan? Lambangnya akan berbeda. Saya kalau hanya begini saja, dari lambang yang Anda terima, ibaratnya ini saya ya, ini Anda. Ini saya, ini Anda. Atau sebaliknya. Ketika saya memberikan lambang seperti ini, dari lambang ini, di bagian Anda akan menerima lambang kayak gini pokoknya, sarange ya, lambang sarange, konon katanya begitu. Lambang ini Anda analisis. Kok Pak Faru mengungkapkan sarange ke saya, ya kan? Ke saya, itu kan. Kemudian dari analisis yang Anda terima dari lambang ini muncul sebuah pesan. Karena Anda adalah mahasiswa saya dan kedekatan antara saya dengan Anda hanya sebatas dosen dan mahasiswa, Anda hanya tersenyum. Atau bahkan ya malah ketawa, lucu begitu ya, begini. Tetapi bagi orang yang punya kesamaan pesan antara ini dengan antara depan dengan belakang, antara O1 dengan O2, kesamaan pesannya itu. Ya, makasih ya Mbak ya. Ditutup lagi ya, Mbak? Itu loh gerbangnya. Oh. Oke, kita lanjutkan. Sampai
mana? Pesan ya, kesamaan pesan tadi. Misalnya saya dengan istri saya bilang begini. Istri saya juga akan bilang begini, ya kan? Tapi kalau istri saya bilang begini, ayah, nah ini kan berarti lambang yang saya terima kan dua kali gerakan ya, begini-begini. Berarti dari lambang itu saya decoding, saya analisis, kemudian pesannya yang saya terima bukan sarange, tetapi saya akan jawab, sudah tak transfer mah, beres urusan. Gitu loh. Jadi iya, jadi laki-laki yang baik atau orang yang baik adalah mampu menafsirkan lambang ini berdasarkan pesan dari O1 secara kontekstual, bukan secara literal. Literal itu apa adanya. Jadi kalau istri saya bilangnya begini, terus saya mengartinya secara literal, saya bilangnya gini-gini juga, sarangnya juga, padahal bukan itu maksudnya. Iya kan? Langsung aja saya jawab, saya terima lambang itu yang artinya begini, kemudian saya decoding, sudah tak transfer mah, cek rekeningnya, selesai. Iya, itu keterampilan berbahasa. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mengajar itu minimal harus setara dengan apa yang harus Anda ajar. Minimal setara, tidak boleh di bawahnya. Bahkan itu minimal yang menurut teori Gardner bukan menjadi batas minimal lagi, tetapi harus satu langkah lebih maju daripada yang Anda ajar. Jadi kalau mahasiswa saya membaca satu buku, saya minimal 2 buku. Minimal. Kalau mahasiswa membaca 2 buku, minimal saya membaca 3 buku. Kenapa harus begitu? Kalau Anda setara, di situ tidak ada konsep evaluasi atau konsep apa ya namanya ya, rangsang tanggap istilahnya, stimulus respon, ya rangsang tanggap, gitu. Jadi makanya teman-teman, orang kalau berkomunikasi, kalau misalnya ya O1-nya tidak tahu, O2-nya tidak tahu, nanti dua-duanya akan menjadi tidak tahu. Nah, misalnya saya ngomong kepada Mbak Vina, Mbak Vina kenal Mas Arif? Enggak, Pak. Bapak kenal enggak? Ya, kenal. Udah selesai gitu loh. Jadi misalnya, iya saya tanya ke Mbak Vina kenal Mas Ahmad Arif enggak? Enggak, Pak. Saya juga enggak. Ya udah, case close gitu loh, selesai. Jadi itu kan setara, berarti sama-sama nggak tahu. Makanya kalau Arif siapa, Pak? Arif itu loh yang katanya sok keren itu. Katanya. Yang mana ya, Pak? Saya nggak tahu. Oh, berarti kan ada ketimpangan di sana. Saya tahu, Mbak Vina nggak tahu. Nah, terus yang tidak tahu ini, yang mana sih Pak orang akan berusaha menuju ke kesetaraan. Menuju ke kesetaraan. Jadi misalnya Anda mengajar ke anak-anak SD, anak-anak, Anda tahu kalimat nggak? Nggak tahu, Bu. Nah, kalimat itu begini loh. Wah, cerita. Anak akan berusaha menyetarakan pengetahuannya dengan O2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Belajar bahasa itu begitu. Ini awal-awal saya ajak untuk berpikir filosofis dulu, sebelum nanti minggu depan kita agak sedikit lebih teknis. Ya, bahasa itu begitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa, ya belajarlah kepada setingkat lebih tinggi. Jangan yang setara. Nanti kalau setara, belajarnya ya kacau. Kamu tahu nggak ini? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ya udah, selesai. Kemudian ujung-ujungnya apa? Mencari tahu bersama-sama. Berarti kalau 2 orang mencari tahu, berarti kan mencari tahu kepada orang yang lebih tahu. Nah, ketika sudah ketemu dengan orang yang lebih tahu, 2 orang yang tidak tahu tadi kan akan berusaha menyetarakan, berusaha setara dengan orang yang lebih tahu. Itulah prinsip belajar, teman-teman. Anak SD itu begitu. Jadi kalau Anda hanya sekedar mampu, anak SD juga mampu. Kalau sudah sama-sama mampu, nah terus ngopo? Nggak ada kemajuan. Kamu mampu berbicara? Mampu, Pak. Saya juga mampu. Terus, Pak, ya udah, gitu. Nggak ada kemajuan. Tapi kalau yang satu mampu, yang satu terampil, ada proses pembelajaran di sana. Gitu.
Harusnya gimana Pak kalau dalam hubungan relationship? Ya yang satu cinta, yang satu harus sayang supaya bisa melengkapi. Kalau dua-duanya sayang, berarti ya udah Pak, ya udah, tetapi harusnya di antara dua sayang itu kadarnya pasti akan berbeda. Tidak mungkin dalam sebuah relationship kadar sayangnya itu sama persis, itu tidak bisa. Pasti kadarnya ada yang 80%, ada yang 100%, ada yang 70%. Salah satu pasti beda. Contoh misalnya, saya mau tanya ke Mas Arief. Mas Arief punya motor, Mas. Di rumah pakai motor apa, Mas? KLX? Vario, Pak. Oh, Vario. Saya kira Supra 110 cc itu, Mas, yang kepalanya geter itu. Nggak tahu aku, Pak, naik motor gigi. Nggak tahu ya. Nggak pernah naik motor yang pakai manual itu ya? Enggak. Tapi bisa. Apa? Naik motor KLX itu bisa nggak? Enggak. Oh, ya udah Mas kalau gitu. Dah selesai kasusnya. Ya, kalau Mas Revan motornya apa? Kopi, Pak. Kopi ya. Bisa naik motor manual bisa? Bisa. Oke, masih mending lah ya. Berarti perbedaan antara Mas Arief dengan Mas Revan, yang satu bisa naik, semuanya bisa naik motor matic, cuma yang satu bisa manual, yang satu nggak bisa pakai manual. Berarti kan ada ketidaksejajaran antara Mas Arief dengan Mas Revan. Maka kesimpulannya Mas Arief harus belajar sama Mas Revan. Gimana sih cara naik motor manual? Nah, nanti kalau motornya manual, KLX misalnya, masa hanya matic terus? Maticnya kalau matic Vespa mah nggak apa-apa ya. Maticnya Beat, aduh itu kalau di kampus UAD itu banyak yang menjadi bahan bahan diskriminasi ya, modal cuma Beat ya kan, pengen dapetin mahasiswa kedokteran, wah macam-macam itu banyak jok-jok yang menghina motor Beat, padahal motor saya juga Beat ya. Ketika ada itu di TikTok, di Instagramnya mahasiswa-mahasiswa yang apa daya saya yang hanya naik motor Beat. Kemudian ada lagi yang itu boncengan naik KLX. Jadi mahasiswa UAD goncengin pacarnya naik KLX. Nah, terus dari belakang itu dia naik motor Beat, direkam gitu, terus dikasih caption, apa daya yang aku hanya motor Beat. Ya, menurut saya ya menarik, lucu sih, lucu ya. Untuk iseng-isengan aja. Tapi bagi saya, apapun motornya yang penting bisa jalan, ya kan? Bisa jalan daripada punya motor KLX tapi nggak bisa jalan, ya kan? Nggak bisa naikin. Nah, seperti Mas Arief tadi, dibelikan orang tuanya, saya belikan kamu KLX. Nah, tapi buat apa saya nggak bisa naikinnya? Malah repot kan, lebih baik punya motor Vario aja tapi bisa dinaikin. Itu yang penting. Oke, gitu teman-teman, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Cukup ya, cukup. Nah, ini terakhir. Dalam aspek keterampilan berbahasa, teman-teman, khususnya dalam pembelajaran di SD, ya, khususnya di pembelajaran di SD, kita mengenal istilah reseptif dengan produktif, di mana pembelajaran secara reseptif adalah pembelajaran dengan cara menyerap informasi, kemudian produktif adalah menghasilkan sesuatu, menghasilkan menghasilkan sebuah produk, namanya juga produktif. Baik itu produk bahasa lisan maupun produk bahasa tulis. Oke ya. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran di SD, keempat keterampilan ini dilakukan secara bersama-sama, dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara utuh ya, apa yang disebut dengan whole language tadi, bahwa anak itu secara otomatis ketika guru menjelaskan, dia pasti akan mendengar. Seperti yang Anda lakukan sekarang, itu pasti mendengar. Otomatis juga kalau sekolah perguruan tinggi, otomatis mencatat. Ya,
dosen nulis apa atau dosen menayangkan apa gitu, otomatis mencatat. Nggak ada yang menyuruh, dan saya juga tidak menyuruh Anda untuk mencatat. Tapi beberapa banyak yang pegang pulpen, nggak tahu pulpennya cuma digigit-gigit doang, ya kan? Seperti Mbak Kartika itu tadi cuma gigit-gigit pulpen, nggak nulis. Ya, tapi minimal ada usaha untuk mencoba menulis. Ya, apakah membaca secara otomatis? Apakah berbicara? Bergantung. Berbicara adalah sebuah keterampilan produktif, di mana keterampilan berbicara dan menulis ini dituntut pemahaman atau dituntut penafsiran sebuah lambang tadi. Jadi, kenapa sih produktif itu akan sulit? Sama dengan yang ini tadi. Kenapa produktif sulit? Karena produktif itu letaknya di sini. Iya, letaknya di belakang. Menafsirkan lambang-lambang yang ditentukan. Ada yang misalnya begini, saya menyampaikan seperti ini, ada yang hanya sekedar di encoding saja atau di decoding. Dilihat, dibaca, dipikirkan, dianalisis, udah, tapi tidak sampai ditulis, tidak sampai dibicarakan. Jadi tidak sampai masuk ke pesan, hanya penafsiran lambang dan analisis lambang. Tidak sampai ke produktif atau produksi lambang itu. Ada yang seperti itu. Misalnya Mas Arif tadi cuma ngontak, ngantuk, ya kan? Itu paling hanya sampai decoding saja. Tidak sampai ke pesan. Tapi beda dengan Mbak Intan misalnya ya. Mbak Intan nulis terus ya. Setiap apa yang slide-nya saya ganti, ditulis. Mbak Intan cerita. Ditulis, semuanya ditulis, dibicarakan gitu. Berarti sampai ke sini. Nah, pembelajaran bahasa itu idealnya adalah sampai ke penafsiran pesan-pesan ini. Nah, pesan ini bukan tapi di sini ada konten knowledge-nya atau konten ilmu pengetahuannya. Tidak hanya sampai dengan memahami saja. Percuma dong Anda belajar, tapi hanya sampai paham saja. Tapi ketika coba tulis pemahamanmu, nggak bisa. Karena apa? Ketika siswa seperti itu, berarti dia levelnya hanya level C2 saja, pemahaman saja, ya teman-teman. Pemahaman. Sama, kalau Anda ditanya, aku cinta kamu, itu sampai decoding saja, teman-teman. Apa yang membuatmu cinta sama aku? Nggak bisa jawab. Ya, laki-laki kalau ada yang bilang, aku cinta kamu, terus kamu yang perempuan bilangnya gini, emang apa sih yang membuat kamu cinta padaku? Nggak bisa dijabarkan, karena levelnya baru level encoding dan decoding. Apa ya? Mikir malah. Disuruh jawab malah mikir. Ya, tapi kalau aku sayang sama kamu, itu levelnya sudah pesan. Karena apa? Ada tindakan di sana. Kenapa kamu sayang sama aku? Nah, itu ada tindakan. Gitu. Ya, teman-teman, bagi para wanita-wanita jangan mudah terperangkap dengan istilah kata cinta. Ya, jangan mudah terperangkap istilah-istilah lambang tadi yang hanya sampai encoding, tapi lanjutkan ke dalam pesan. Gitu nggih, teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya, semoga ya. Oke, saya kira itu dulu pemanasan yang cukup berat ya. Pemanasan yang cukup berat ini bikin Mas Arif, Mas Revan Sain tambah bingung ya. Oke, bingung nggak Mas Revan? Kalau mbak-mbaknya, Mbak Wina dan teman-teman saya kira tidak sulit ya menafsirkan sebuah lambang. Yang agak sulit itu laki-laki menafsirkan lambang ya, karena di situ laki-laki itu levelnya adalah level decoding dan encoding saja, menganalisis dan memahami saja. Kadang pesannya tidak sampai. Ya, jadi kalau misalnya saya punya keinginan, saya ingin memiliki Mbak Vina misalnya, Mas Arif pengen, saya kok berkeinginan memiliki Mbak Vina. Itu hanya sampai decoding atau sampai encoding saja. Tidak sampai ke pesan yang disampaikan, hanya mengagumi dalam diam, hanya mencintai dalam diam. Alah, itu kan semuanya hanya decoding dan encoding itu. Tidak sampai pada pesan. Nah, pesan saya hal yang perlu disimpulkan dari perkuliahan hari ini adalah
belajar itu bukan hanya memahamkan, tetapi mengajar atau belajar mengajar itu adalah bagaimana menciptakan sebuah pesan dari pesan yang kita sampaikan. Kalau saya mau menyampaikan A ke anak, bukan anak memahami A itu apa, tetapi anak juga harus mampu menafsirkan A juga. Itu ya, sekali lagi kesimpulannya adalah dalam mengajar siswa, karena Anda calon guru, ketika Anda mau mengajarkan tentang perkalian, bukan hanya sekedar memahamkan konsep perkalian, tetapi memberikan mampu mempraktikkan perkalian itu kepada siswa supaya sama apa pesan yang guru miliki atau guru yang ingin sampaikan, kemudian pesan yang diterima kepada siswa itu sama, sinkron. Supaya apa ya, tadi yang saya sampaikan di kesetaraan tadi. Kalau Anda ingin menjadi guru, satu langkah lebih tinggi daripada siswanya, minimal. Kalau 2 langkah boleh sekali. Jadi 1 langkah lebih tinggi dari siswanya. Jadi kalau mahasiswanya S1, dosennya minimal S2. Mahasiswanya S2, minimal dosennya S3. Mahasiswanya S3, ya minimal setara atau di atasnya, sudah profesor ya. Tidak boleh S2 ngajar S3 itu tidak boleh. Minimal setara. Tapi setara itu bagi teori Gardner itu tidak ya kurang bagus lah, kurang ideal. Minimal 1 langkah di atasnya. Itulah teman-teman. Konsep pembelajaran sekarang itu bukan masalah transfer knowledge ya, tapi lebih pada konteks ya, bagaimana memahamkan pesan itu tadi. Begitu. Ada yang mau disampaikan, ada feedback, silahkan. Belum ada ya? Oke, ini berapa ini pesertanya? 100 orang lebih ya. Oke teman-teman, mungkin kalau terlalu banyak pesertanya seperti ini, tapi saya kira kalau online nggak masalah sih, mau 200 orang juga nggak masalah. Kecuali kalau tatap muka di kelas ya, kalau tatap muka di kelas 100 orang mungkin terlalu banyak, tapi kalau di Zoom saya kira nggak masalah, mau 200 orang, 300 orang nggak masalah. Yang penting semuanya paham. Kalau nggak paham, tanya. Silakan teman-teman kalau tanya langsung raise hand saja ya. Boleh raise hand, kalau nggak raise hand ya boleh langsung tulis di chat Anda. Ya, di chat nanti boleh bertanya. Gitu. Saya kira itu teman-teman, di LMS atau di e-learning silakan dibaca modulnya, dibaca bahan ajarnya. Kemudian ada pertanyaan pemantik, silakan diisi ya, silakan diisi. Minggu depan kita diskusikan. Gitu teman-teman, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman. Untuk yang tidak bisa hadir, nanti rekaman Zoom meeting ini akan saya upload di e-learning ya. Nanti boleh dilihat, boleh ditonton lagi. Dan saya upload di YouTube tentunya ya. Nanti jangan lupa subscribe di YouTube saya di Fahrur Dosen ya. Tinggal klik aja nanti di YouTube Fahrur Dosen. Ada beberapa materi-materi di sana yang mungkin di semester atas, Anda kalau mau ngambil semester atas ada beberapa materi tentang manajemen pendidikan, manajemen berbasis sekolah, dan yang lain silakan nanti dilihat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, kami. Izin live, Pak. Yeay.